Kulil 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 ladzina kafaru satu'labuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang yang innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, dan tu'ni tidak menolak anhum dari mereka amwaluhum harta mereka, wala dan tidak pula auladuhum anak-anak mereka minallahi syai'a dari Allah sedikit pun. Wa ulaika dan merekalah waqudun nar, bahan bakar nar, api neraka. Kadabi, kebiasaan ali fir'auna, keluarga Fir'aun, walladzina, orang-orang dan orang-orang min qablihim, dari yang sebelumnya. Kadzab mendustakan abiyatina, ayat-ayat ayat-ayat kami, fahozahumullah, maka Allah menyiksa mereka, bijunubihim, dosa-dosa mereka. Wallahu sadidul iqab, dan Allah sadid, sangat maha keras siksanya, iqab. Kulil ladzina, katakanlah orang-orang yang kafaru, kafir, satu labu kalian satu labu takluh akan kalah, akan dikalahkan. Satu labu kalian akan dikalahkan, dan tusarun akan dikembalikan ila jahannam, ke jahanam. Wabi mihad, wabi, dan seburuk-buruknya mihad, tempat. Oke, ya. Terima kasih para masyarakat. Kita lanjut, silakan Bu Siti. Belum di-unmute, punten Bu Siti Rohayati. Halo Bu Siti, ada bisa kayaknya. Mohon maaf, barusan ada aktivitas. Iya, baik. Apa? Di halaman berapa? Nomor 6. Baris ke-6. Apa dilewat dulu? Dilewat. Iya, setelah ini. Mangga. Bu Citra, kalau sudah bisa bersama kita, silakan. Bu Citra juga ada ya? Apa saya? Nggak apa-apa, saya Ustaz. Parang masa lagi. Boleh. Oke. Berapa? 5 apa sedikit? Bu Siti. Pertemuan 11 kan Ustaz ya? 10. Oh, 10. Boleh saya Ustaz? Boleh. Nomor 6 ya. Nomor 6 yang kodkan Ustaz ya? Iya, betul. Ya, sampai berapa Ustaz? 10. Nomor 10. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Satughabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad.
Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha inna fi dzalika la'ibratan li ulil absar zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal qanatiril muqantarit minadz dzahab sadaqallahul adzim. Qad sungguh ya karena adalah lakum bagi kalian ayatun ayat fi di dalam fi'atain apa Ustaz ya? Fi'atain. Apa fi'atain? Fi'atain oh ya. Dua golongan. Betul. Oh, dua golongan, maaf ya. Dua golongan takota bertumpah. Fi'atun golongan tuqatilu saling membunuh Iya. fi sabilillah di jalan Allah Berperang ya. Kota layu kotilu berperang. Oh, berperang di jalan Allah. Wa ukhra itu dan yang lain. Oh iya. Dan yang lainnya kafiratun kafir melihat mereka. Melihat mereka ya. Misalnya perumpamaan mereka ro'yal ain melihat ain itu apa ya? Mata. Melihat mereka dengan mata seolah-olah ya pasukannya itu 2 kali lipat. Oh iya baik. Wallahu dan Allah yu'ayyidu menolong binasrihi dengan pertolongannya mayyasha siapa yang dikehendaki. Inna sesungguhnya fi zalika di dalam pada yang demikian la'ibratan sungguh terdapat pelajaran li ulil absar bagi orang-orang yang melihat. Melihat boleh, yang memiliki mata hati boleh. Oh, yang memiliki mata hati. Zuyyina dijadikan indah linnas bagi manusia hubbu kecintaan syahwat kesenangan ya. Minan nisa dari perempuan wal banin dan anak-anak wal qanatir apa ya Ustaz? Apa? Qanatir apa? Sungai-sungai. Oh, sungai-sungai. Wal muqantaratin apa ya? Ustaz. Muqantara apa muqantara? Perhiasan. Minadz dzahab dari emas. Iya. Sudah saja. Mumtaz, betul, udah. Alhamdulillah, terima kasih Bu Citra. Tinggal Bu Citra ini saya mau ditunggu apa? Sudah Ustaz, sudah. Sudah, alhamdulillah. Silakan baris ke-11. Ya, mohon maaf ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatad dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina ittaqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. Wal fiddati dan perak wal khail dan kuda al musawwamati yang ditunggangi atau yang diberi tanda, karena ada di sini tulisannya Ustadz, jadi betul. Wal an'am itu dan binatang ternak ya Ustadz. Betul. Wal hars dan ladang.
Dalika. Nah, dalika lupa Ustadz. Dalika itu Dalika itu mata mataun kesenangan al-haya hidup dunia kesenangan hidup dan dunia. Wallahu dan Allah indahu di sisi Allah maksudnya husnul ma'ab tempat kembali yang baik. Husnul itu baik, al-ma'ab kembali. Kul katakan unabbiukum mereka memberitakan gitu. Katakanlah ya unab ada a-nya. Apakah unabbiukum apakah kamu memberitakan apakah ingin apakah kalian ingin aku kabarkan ya? Apakah kalian ingin aku kabarkan atau aku beri berita? Unabbiu aku beri berita kum kepada kalian. Bi khairin sesuatu yang baik min darikum daripada ini. Maksudnya daripada yang di atas yang disebutin tadi ya Ustaz. Betul. Lilladzina bagi orang-orang yang attaqau bertakwa indah di sisi Rabbihim Tuhannya. Jannatun surga tajri itu mengalir min dari tahtiha di bawahnya anhar sungai khalidina mereka kekal ya Ustaz ya kekal fiha di dalamnya wa azwaju pasangan-pasangan mutahharratun yang disucikan waridwanu dan ridwan itu apa ya? Keridhaan iya. Minallah dari Allah wallah dan Allah basirum maha melihat bil ibad hamba-hambanya. Sadaqallahu Hamba-hambanya. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Ustaz. Tidak, belum. Nah, ini yang belum hadir pekan lalu para mas saya diantaranya sudah baca lembar diskusi yang pekan lalu. Belum ya? Sudah Ustaz. Sudah sedikit pelajarin. Yang pekan lalu yang berarti kita kalau melihat halaman selanjutnya insya Allah nggak terlalu berat ya. Maksudnya sudah belajar lah gitu sedikit meskipun mungkin ada yang paham ya. Silakan dibuka halaman selanjutnya. Di situ ada coba pause ya. Di situ ada lembar latihan sebelumnya ada fi'il amar tulisan paling atas, tasrif fi'il amar ada 6 domir. Saya sudah terangkan pekan lalu mengenai fi'il amar itu sebenarnya untuk ada orang yang kita ngomongin secara langsung sama nggak langsung. Contohnya kalau secara bahasa Indonesia nggak langsung adalah jangan tidur di dalam masjid gitu ya. Tadi kan nggak langsung nyuruh orang gitu, atau nggak langsung melarang orang gitu. Atau ada perintah silakan buang sampah pada tempatnya. Tapi kan nggak saat itu ngomong kepada orang yang bersangkutan. Berarti orang yang hadir ketika suatu saat hadir akan ada perintah demikian. Itu juga di bahasa Arab ada, tapi tidak kita belajar sekarang. Ya. Adapun nanti jika ketemu di dalam ayat kita bahas sedikit tapi tidak secara utuh. Nah, sekarang kita fokusnya kepada yang hadir, memerintah kepada yang hadir, bukan kata larangan dulu, kata perintah. Meskipun nanti di dalam lembaran kemarin ada kata larangan. Ya, sekarang kita fokus ke kata perintah dulu. Ya, kata perintah hanya untuk ya hadir 6 orang atau 6 domir kata ganti orang. Yang pertama unsur contohnya
Ya, unsur artinya tolong ya. Unsur artinya tolong. Unsur ini buat anta ya, karena soroyan suruh unsur gitu ya. Unsur buat anta. Udah tahu ya kenapa dia itu kan di buku itu alifnya tidak ada harokat. Silakan mau diharokat sendiri, harokatnya adalah domah. Harokat alif ini domah kenapa? Lalu saya bahas mengikuti huruf yang ketiga. Ya ini apa? Short hurufnya domah. Gitu ya. Itu untuk kasus atau untuk contoh soal atau contoh latihan ketika fi'il madinya terdiri dari 3 huruf dan huruf sehat dan fi'il mudhari'nya terdiri dari 4 huruf ya. Jika nanti ada contoh lainnya akan kita diskusikan dalam latihan ini. Unsur buat anta, kalau buat antuma kalian berdua ya. Kalian berdua laki-laki unsuro. Sudah ada ya. Buat kalian laki-laki unsuru. Buat perempuan, kamu perempuan, misalnya Bu Citra atau Bu Siti, unsuri. Buat kamu berdua perempuan, yang untuk perempuan ini berdua dan laki-laki itu sama ya, bisa dimix atau tidak dimix sama ya, sama-sama unsura. Dan yang terakhir buat kalian perempuan itu nggak bisa dimix ya, hanya untuk perempuan ya, yakni unsurna gitu ya. Oke, sudah fix ya. Kita coba sama-sama latihan ya, di situ sesuai dengan ada di situ mengubah dari fi'il mudhari menjadi fi'il amr ya. Contohnya sudah ada di lembar yang saya share ini, mirip persis ya. Oke, kita coba yang pertama dulu. Ada apa di situ? Ada tajiduna. Tajiduna ya, artinya kalian temukan. Sudah ada artinya ya sini, kalian temukan atau kalian dapatkan boleh ya, kan manjada wajada ini sama ya, kalian temukan atau kalian dapatkan atau peroleh boleh ya. Tajiduna, sekarang prosesnya kita ubah tajiduna jadi tajidu ya, jadi tajidu biar mudah ya. Tajidu dulu gitu ya. Tajidu berarti buat anta ya, kalau tajiduna buat antum gitu ya. Oke, sekarang kita ubah ya, karena kita nggak bahas fi'il madinya, tapi untuk tahu fi'il madinya adalah wajada. Wajada yajidu, anta tajidu, huwa yajidu. Sekarang kita bahas ya anta tajidu. Ubahnya pertama ya, hilangkan taknya jadi jidu ya. Terus jidu hilang, ganti domahnya jadi sukun. Jid. Seperti rumus yang sebelumnya, jika baris kedua ini dari tajidu, jidunya ini hurufnya bisa dibaca ya dan tidak butuh alif, maka tidak ditambahkan alif. Yang maka tidak perlu ditambahkan alif. Maka cukup dengan jid ya, itu sudah cukup menjadi fi'il amar. Tapi jid ini buat anta. Sedangkan kata perintahnya adalah tajiduna buat antum ya. Maka yang benar adalah jidu. Gitu ya. Jidu ini ya. Jidu. Ya, jawabannya di sini sudah ada ya. Jidu saya tambahin di sini buat antum. Oke, buat antum yang sampai salah ya. Karena sudah lihat ada kalian, yang nggak salah, kalian adalah antum. Oke, sudah oke. Baris pertama kita coba nomor kedua ya. Ada yu'addi, artinya apa yu'addi? Kalau nomor 2 belum ada latihannya, kita bersama-sama mencoret-coret ya. Yu'addi artinya sudah ada nih, dia mendirikan atau melaksanakan. Dia mendirikan atau melaksanakan ya. Terus apa yang kita cari? Yang kita cari adalah ramu ya. Bila dari kata ada yu'addi
Ya, Yu'adi. ada Ya. yu'adi. Yu'adi. Yu'adi sebentar. Yu'adi, terus habis itu yu'adinya diapain? Ya, ya-nya di ini. Ya-nya Wadi. dihilangin. Hilangkan. Jadi wadi. Ya. Jadi adi gitu ya. Wadi. Ya. Adi. Terus habis itu jadi adi gini, kita hilangkan apa lagi? Hilangkan. Ini kan sudah sukun ujungnya ya. Ya, sukun. Nah, rumusnya kalau ujungnya sudah sukun dengan huruf yang mati yang ada harokat sukun, maka hilangkan berbarengan dengan hurufnya. Hurufnya. Ya. Ya, wadi. Jadi, Ya, wadi. gitu doang ya. Maka terus apalagi Ustaz? Nah, tambahannya ada lagi ya. Tambahannya ada lagi. Apa tambahannya? Bentar ya. Tambahannya adalah kita tulis ini sebentar. Maka jika kan ini kan hamzahnya ada wawu di bawahnya. Maka kita ubah karena nggak ada huruf yang mempengaruhi dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kan ada ya, maka yang hamzah ini kita ubah jadi alif aja. Alif lah, ya. Nah, jadi alif. Oh. Jadi gini, adi. Oke. Diubah jadi adi. Sudah selesai? Sudah. Maka adi itu ya karena contohnya yu'adi itu buat gua. Ya, yu'adi itu buat gua. Maka kita ubah buat anta aja lah gitu ya. Anta. Jadi apa? Cukup dengan adi. Adi. Ya, adi aja. Nah, di sini jawabannya apa? Adi. Buat siapa? Anta. Gitu ya. Sedikit pelan-pelan aja mungkin agak paham. Adi. Nggak boleh diubah dengan huwa ya, karena rumusnya harus pada orang yang langsung berbicara, lawan bicara ya. Jadi kalau misalnya contohnya huwa, ubah ke anta gitu ya, karena nggak ada kata perintah buat huwa yang secara langsung atau kepada dia. Oke, nomor 3 ya. Ustaz, kalau izin, kalau berarti waktu bilang adi itu dirikanlah gitu ya, maksudnya artinya jadinya. Adi adalah dirikanlah atau laksanakanlah. Oh gitu, oke. Kan sebelumnya kan mendirikanlah. Oke. Karena perintah jadi dirikanlah atau laksanakanlah gitu ya. Betul. Berarti kalau yang pertama kita ubah juga ya. Yang di atas ya, biar agak mudah. Kalian apa kok perolehlah gitu ya. Perolehlah ya. Perolehlah. Atau dapatkanlah. Dapatkan. Temukanlah boleh. Oleh ini berarti apa? Dirikanlah. Dirikanlah. Kamu ya. Laksanakanlah boleh. Laksanakanlah atau dirikanlah. Oke, kita lanjut ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Baris ketiga ya. Yaktumu. Sama seperti sebelumnya, jika dia fi'il mudhari dengan dhamir huwa kita ubah ke anta. Ya, artinya dia menyembunyikan, ubah polanya yang mirip ya. Kita copy paste biar tidak terlalu ribet ya polanya. Oke. Langkahnya sama apa? Langkahnya sama mirip ya. Ya-nya dibuang ya. Oke, betul. Yaktumu. Terus ya-nya dibuang. Sebentar. Ya-nya dibuang. Terus rumusannya kalau baris kedua tidak terbaca, maka di langkah selanjutnya tambahkan alif. Alif ya. Oke, tambahkan alif tanpa harokat dulu. Terus setelah tambahkan alif, apalagi? Maka sukunkan ujungnya ya. Ujungnya sukunkan. Ujungnya karena nggak tahu ujungnya. Nah, langkah selanjutnya apa? Depannya bagaimana cara membaca huruf pertamanya? Membaca huruf pertamanya adalah sesuai dengan huruf yang ketiga. Huruf ketiga U atau ya, sukun. Uktum. Ya, uktum buat anta. Ya, uktum buat
anta. Maka di situ sesuai dengan uktum buat anta, karena nyanyi anta di sini juga uktum. Maka jawabannya di sini adalah uktum juga. Ini buat anta yang artinya kamu sembunyikan. Sembunyikan, betul. Sembunyi. Iya. Oke, mangga. Wow. Oke, kita lanjut ya. Baris keempat ada apa? Yuhasibu artinya apa? Yuhasibu. Dia menghitung. Dia menghitung. Seperti biasa, jika itu dia, ubah ke anta aja. Biar mudah. Oke, kita coba copy paste dari yang sebelumnya dekat. Polanya. Oke, yuhasibu. Hasibu. Hasibu, ubah. Apanya yang diubah? Hilangkan ya-nya. Terus, seperti biasa. Hasibu. Sukunin. Hasib. Seperti biasa, kalau dia huruf keduanya bisa dibaca, nggak perlu ditambahin alif. Ya. Terus, sukunkan ujungnya. Terus habis itu sudah selesai ya. Iya, karena bisa ditambah alif karena sudah terbaca atau bisa dibaca. Iya. Hasib buat buat anta ya. Anta. Maka cukup dengan hasib. Tulisannya juga hasib dan disanding ini dengan hasib yang artinya apa? Menghitung. Ya, menghitung. Kamu hitunglah gitu. Hitunglah. Kamu hitunglah. Oke, sudah mulai lancar ya. Lanjut. Ya. Ada apa? Ya gafiru. Apa yugafiru? Apa ya gafiru? Ya gafiru. Ya gafiru. Oke, seperti biasa. Ya gafiru ya. Kita ubah ke anta. Ya gafiru. Hilangkan ya, ya gafiru, hilangkan ya-nya, betul. Tambahkan baris kedua tidak bisa dibaca, maka perlu ditambahkan alif. Terus itu sukunkan, betul. Terus apa lagi tugasnya? Baris pertama cara bacanya gimana? Samain sama baris ketiga seperti baris ketiga berarti ikfir. Oh, ikfir. Buat masukkan ke sini buat anta artinya kamu apa ikfir tadi itu? Kamu mengampun. Minta ampun. Kalau dia mengampuni, berarti kamu ampunilah. Maaf. Ampunilah. Kalau kepada Allah jangan pakai kamu ya, engkau ampunilah ya. Karena ini dalam bahasa Arab kita pakai kamu aja. Kalau dalam doa kan ikfir lana, tapi jangan pakai kamu gitu ya, nggak sopan gitu. Kita lanjut, bawahnya ada apa? Yu'adzibu ya. Yu'adzibu artinya dia mengazab. Kita coba ya. Di sini yu'adzibu hilangkan apa? Ya. Terus jadi azib. Azib ini baris keduanya bisa dibaca ya. Bisa. Jadi nggak perlu kayaknya nggak ditambah alif, tapi ujungnya tetap disukunkan. Sudah bisa dibaca. Sudah bisa dibaca ya. Jadi cuma apa? Azib aja. Azib. Ke domir anta atau juga azib yang artinya apa?
kamu serahkan. azib, kamu azablah. Ajablah. Kamu azablah. Kamu azab. Kepada Allah azablah kami. Azibna gitu. Ajib. Tapi jangan ya. Oke, lanjut baris ke-7. Masih kuat? Kita lanjut. Nufariku. Nufariku. Nah, nufariku. Kalau nufariku berarti domirnya kebalikannya. Kami, kalian gitu ya. Ke kalian. Oke. Nufariku. Maaf. Hilangkan nunnya ya. Terus farik. Habis itu habis farik sukunkan. Habis keduanya bisa dibaca tidak ditambah alif. Nggak perlu. Betul. Ini jadi ujungnya disukunkan aja. Dan karena ini kita ambil domir buat antum, berarti habis itu pola satu lagi apa? Farik ini kita ubah menjadi antum. Taruh di sini. Apa antum? Tambahin waw sama alif. Alif ya. Fariku. Itu ya di sini. Ya. Fariku. Antum. Oke. Maka taruh di sini antum. Fariku artinya apa? Kalian pisahkan. Kalian pisahkan. Oke, mumtaz. Oke, lanjut. Ada apa? Yukallifu. Yukallifu, dia membebani. Kalau dia balikin kemana? Pada anta aja ya. Anta. Oke. Yukallifu. Hilangkan apa? Ya. Kalif. Ya-nya. Terus baris kedua bisa dibaca. Maka tugas selanjutnya gampang. Sukunkan. Ujungnya. Kalif ya. Kalif, cukup dengan kalif saja. Maka taruh di sini kalif yang artinya ya. Kamu bebankanlah. Kamu Bebani atau bebankanlah boleh. Kamu bebanilah ya. Oke, lanjut. Tu'akhidu. Tu'akhidu ya. Tu'akhidu kita coba taruh sini. Ini sudah kamu yang nggak perlu diubah. Tu'akhidu terus taruh sini. Hilangkan apa? Taknya ya. Betul. Akhiru karena baris kedua bisa dibaca nggak perlu ditambahin, sukunkan huruf terakhir ya, jadi akhir ya. Jadi akhir. Terus karena seperti tadi ya, wawunya diganti alif itu dengan kata sebelum betul, wawunya diganti dengan alif. Kayak gini, tapi nah ada tapi lagi apa? Tapi karena ada dua alif di sini, maka apa yang kita lakukan? Dan kita lakukan dua alif ini kita ubah dengan alif dengan bendera, lebih simpel, sama-sama dengan dua alif. Akhir, ya, buat anta, gitu ya. Kalau ada dua alif gini, biar simpel, jadikan alif yang ada benderanya ya. Maka taruh di sini adalah akhir, ya, artinya apa? Kamu Jadikan. Kamu
jadikanlah. Ya. Maaf, belum di copy. Kamu jadikanlah. Jadi kalau jadikanlah ada sesuatu yang dijadikan, baik itu jadikan sesuatu menjadi barang buat kendaraan atau makanan dan seterusnya. Oke, kita lanjut ya, masih kuat? Para Mas dan kawan-kawan masih kuat dilanjut? Masih. Oke ya. Ada lanjut Tuhan. Ustaz. Oke. Soalnya takut ntar berat gitu. Kalau udah KO bilang ya. Belum Ustaz. Belum ya. Tuhamilu. Ya, di situ tulisannya tuhamilu. Tuhamilu, engkau pikulkan atau bebankan, ya. Kita coba tulisin. Tuhamilu. Hilangkan apa yang dihilangkan? Hilangkan tak depannya. Ya. Hamilu ya. Hamilu ini sudah bisa kebaca karena baris kedua tidak sukun, ya. Maka apa? Maka sukunkan baris terakhir. Selesai. Hamil, ya. Hamil buat anta, maka tulis ini adalah hamil. Ya, artinya apa? Hamil. Dipukul. Kamu pikulkan atau pikulkanlah, ya. Pikulkanlah atau bebankanlah. Wala tuhamilna tuh ya, doa dalam surah Al-Baqarah terakhir tuh ya. Mala taqata lana bi. Oke, kita lanjut. Bar nomor 11. Ada yusawiru, artinya dia menggambar atau mengimajinasikan. Ya. Mengimajinasikan atau menggambar. Kita coba di sini, berarti kalau huwa ubah ke anta ya. Yusawiru, terus hilangkan apanya yang dihilangkan? Ya-nya. Terus habis itu yusawir. Karena baris kedua tidak sukun, maka nggak perlu tambah alif. Yang perlu kita lakukan adalah mensukunkan huruf yang terakhir. Jadi sawir, ya. Sawir sudah selesai ya. Nah, selesai karena buat anta sawir, taruh sini sawir dan taruh sini juga sawir, yang artinya kamu gambarkanlah boleh, kamu gambarkan boleh, atau kamu imajinasikanlah. Oke, bawahnya lanjut ada ya'lamu. Ya'lamu artinya dia mengetahui, ya. Mengetahui, ubah ke anta, ya. Ubah ke anta. Ya'lamu, hilangkan apa? Ya-nya. Terus apa? Karena baris kedua tidak terbaca, maka tambahkan alif tanpa harokat dulu. Di situ langkah selanjutnya baris terakhirnya sukunkan. Bagaimana agar terbaca baris pertamanya? Samakan dengan baris ketiga. Samakan dengan baris ketiga, kecuali baris ketiga jika dia fathah, akan merubah maknanya jadi a'lam, aku mengetahui. Maka jika sama-sama fathah, ya, kode rumus selanjutnya kasih harokat kasroh, jadi lam. Kalau ini kita kasih fathah, artinya aku mengetahui, maka harus coba jadi i'lam. I'lam artinya kamu ketahuilah. Kamu ketahuilah.
Lanjut, dari selanjutnya ada yaquluna. Yaquluna artinya mereka berkata. Berarti kalau buat mereka ubah ke antum ya. Hilangkan ya-nya seperti biasa. Jadi kuluna ya. Kuluna. Terus? Terus apa? Ada yang tahu? Kuluna karena baris keduanya bisa kebaca, maka apa? Maka nggak perlu ditambah alif. Hilangkan nunnya. Hilangkan nunnya jadi kulu. Hilangkan nunnya ganti dengan alif. Ya, alif. Nah, gini. Habis itu gimana selesai? Ya, kulu gitu. Kulu buat siapa? Antum. Buat antum. Ya, maksudnya ada kulu. Ya, artinya kalian katakanlah. Oke, lanjut ya. Tuqatilu. Tuqatilu artinya kamu atau kalian saling berperang. Kamu ya, tapi kamu aja. Tuqatiluna baru kalian, kalau tuqatilu kamu. Saling kamu berperang ya, atau kamu saling berperang. Maka kita coba ubah ya. Jadi fi'il amr. Tuqatilu ya, hilangkan taknya gitu ya, karena baris kedua bisa terbaca, maka cukup sukunkan huruf terakhir. Ya. Selesai Kak? Selesai, sudah. Ya, qatil buat anta ya. Artinya apa? Kalian kamu berperang. Peranglah ya, kamu berperang atau peranglah. Oke, selanjutnya ada apa? Yu'ayidu. Yu'ayidu artinya dia menolong. Ubah ke anta ya. Yu'ayidu artinya dia menolong. Coba. Buang apa yang dibuang? Ya-nya buang. Terus sukunkan baris terakhir. Sukunkan baris terakhir. Terus wawunya jadi alif. Wawunya jadi alif. Wawunya jadi alif. Terus selesai ya. Gitu. Ya, alhamdulillah. Selesai. Baca ayat artinya apa ayat? Iya. Kamu tolong. Ya, kamu tolonglah. Kamu tolonglah, betul. Kamu tolonglah. Oke, lanjut. Lanjut ya. Unabbi'u. 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 Di situ apa unabbi'u? Artinya aku memperingatkan, ya. Kalau aku berarti ubah ke anta aja, ya. Unabbi'u seperti biasa hilangkan, kalau sebelumnya ada ya sama ya, tak dihilangkan, ini ubah hilangkan alif. Alifnya dihilangkan, terus jadi nabi'u karena baris kedua bisa dibaca, maka yang kita kerjakan selanjutnya sukunkan huruf terakhir. Di nabi gitu ya. Selesai nabi. Gitu aja.
Ya, Nabi buat anta. Ya, maka Nabi artinya apa? Ingatkanlah. Kamu Peringatkan. peringatkan atau ingatkanlah boleh. Baru selanjutnya ada apa? Ada tajri kalau tadi Bu Citra bilang mengalir. Tapi kalau singular seperti ini berlari gitu. Kalau mengalir bisa air dalam sungai gitu. Bisa perahu berlayar gitu ya. Tajri fil bahri ya. As-safinah. Ya. Perkara singular gini kita artikan berlari. Ya. Tajri berlari. Oke, kita coba. Ya, tajri. Seperti biasa hilangkan Taknya. Terus karena baris kedua tidak terbaca, tambahkan Alif. Terus ada lagi. Karena huruf ujungnya sudah sukun, ya maka hilangkan hurufnya sama sukunnya, gini ya. Tuh. Terus apa lagi? Baris pertama nggak kebaca nih. Baris pertama nggak kebaca. Bagaimana cara bacanya? Oke, bentar ya. Baris pertama nggak kebaca, maka kita kasih harokat seperti baris ketiga. Jeri. Ya, ijri. Ijri artinya apa? Larilah. Kamu larilah. Atau larilah, mengalirlah, atau berlayarlah, tergantung kalimat setelahnya atau ada di situ ada perahu atau ada sungai atau ada manusianya gitu. Kalau manusia lari, kalau air tuh mengalir, kalau perahu berlayar gitu ya. Terakhir ya, cepat juga ya, terakhir ya. Tinggal terakhirnya tahmilu. Tahmilu ya, tahmilu artinya kamu membawa. Ya, kamu membawa. Ubah ke anta. Tahmilu seperti biasa hilangkan apa? Taknya. Terus baris kedua bisa dibaca. Tambahkan alif. Terus habis itu baris terakhirnya disukunkan. Terus karena baris pertama tak ada harokat, kita kasih harokat seperti baris ketiga. Baris ketiga harokatnya apa? Kasroh. Jadi ihmil. Ya, anta ihmil. Maka artinya apa? Kamu bawalah. Oke, alhamdulillah selesai juga ya. Cepat ya, masya Allah ya. Cepat. Nanti polanya tinggal ngikutin aja seperti ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Para Ahmad dan kawan-kawan. Selanjutnya pertemuan selanjutnya belum ada. Berarti kita bahas tafsirnya ya. Ini langsung saya distribusikan tapi di akhir setelah selesai pengajian ini ya kita fokus. Saya memastikan jika ada yang mau bertanya mengenai materi sekarang silakan, tidak ada batas ya. Bismillahirrahmanirrahim di ayat 10 dalam ayat tersebut ya. Innalladzina kafaru lan tughni anhum ila akhiril ayat. Sungguhnya orang-orang yang kafir ya, kafir bukan kafir nikmat tapi kafir terhadap Allah dan Rasul yakni Nabi
Muhammad. Jadi ada kafir nikmat, ada kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, ada kafir yang lain, ya. Kafir lain itu apa? Masih dalam muslim. Bukan kafir keluar dari Islam, tapi ingkar dalam beberapa syariat Allah. Ya, ada kafir, ada munafik. Kita pernah bahas ya. Kalau orang-orang ada kafir, munafik, ada fasik. Ada fasik itu orang yang tahu itu perintah dan larangan, dia mengerjakan ya karena dia tahu tapi tetap mengerjakan, itu fasik. Ya, ada yang kafir dia muslim ya, tapi tahu itu perintah atau larangan, tapi dia membantahnya. Ya, ini bukan perintah Allah kok, atau ini bukan larangan Allah kok, misalnya. Ini ada miras nih. Kan yang dilarang Allah kan homarnya pada zaman Nabi Muhammad. Ya ini apa? Ya ini mungkin saat itu korma atau anggur difermentasi sehingga memabukkan. Tapi ini wine, ya wine dari Rusia, ini bahannya bukan dari korma sama anggur, maka boleh gitu ya. Atau mungkin zaman Nabi kan memabukkan gitu ya. Tapi ini saya minum cuma segelas doang, maka nggak mabuk gitu. Kalau nggak mabuk berarti boleh itu ya. Melakukan apa yang dilarang dan mengerjakan apa yang melakukan apa yang dilarang dan meninggalkan apa yang diperintah ya. Tapi tahu itu salah ya, tapi tetap dikerjakan ya, tapi mengingkari juga ya, mengingkari perintah dan larangan itu kafir, tapi bukan kafir keluar dari Islam, tapi kafir dalam perintah syariat Allah. Nah, kita sebagai muslim nggak boleh menjudgment seorang ya. Dan Bapak ulama mengatakan nggak boleh menjudgment orang lain dengan julukan kafir ya, dengan julukan munafik, fasik, tapi untuk golongan kita boleh. Oh, dia masuk dalam golongan fasik atau mungkin munafik karena apa? Sebutkan ciri-cirinya. Ya, tapi kita nggak boleh ngomong ke orang tersebut, kecuali orang tersebut mengatakan secara zahir lisannya saya adalah orang-orang ini, baru berarti karena dia punya statement baru kita menganggap itu adalah bentuk keaminan dari statementnya dia. Lanjut, innalladzina kafaru lan tughni anhum, orang-orang yang kafir keluar dari Islam atau mungkin kafir tidak beriman kepada Allah ya, Allah tidak akan sekali-kali ya memperkaya darinya ya, anhum amwalhum wal auladu minallahi syai'an, atau orang-orang tersebut dari hartanya, anak-anaknya dan dari keluarganya tidak sedikit pun membikin Allah Subhanahu wa taala kaya, atau tidak sekali-kali pun ya orang-orang tersebut akan dimudahkan dari siksanya Allah Subhanahu wa taala karena mereka di dunianya ingkar terhadap perintah Allah dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka tahu itu salah tapi tetap dikerjakan. Terutama orang-orang ahlul kitab. Ahlul kitab tahu di kitab suci mereka ya, yang di Taurat ya, di Taurat sama di Injil ada perintah untuk mengikuti nabi setelah nabi mereka. Tapi faktanya ahlul kitab ini mengagungkan nabi-nabi mereka, mengagungkan Nabi Musa dan mengagungkan Nabi Isa. Jika Nabi Musa diagungkan bahkan lebih diagungkan dari Nabi Ibrahim, faktanya itu salah ya. Jika mereka mengatakan Nabi Musa lebih dahulu daripada Nabi Ibrahim dan faktanya salah, dan itu adalah bentuk penafsiran terhadap nabi-nabi mereka. Padahal ahlul kitab ini ya, terutama orang-orang Yahudi, orang Bani Israel, ketika ada Nabi Musa pun mereka seringkali mengingkari perintah dan larangan dari Allah dan Nabi mereka dengan mengatakan sami'na wa asoina, kami mendengar perintahmu ya Allah dan Nabi Musa, wa asoina, tapi kami juga bermaksiat ya, dan kami akan dan telah bermaksiat terhadap perintah dan laranganmu. Sedangkan kita muslim wajib mengatakan sami'na wa ata'na, kami telah mendengar, kami telah insya Allah menjadi orang yang taat. Sedangkan orang Nasoro gimana? Orang Nasoro lebih parah lagi. Dalam akidah kita, mereka mengingkari beriman kepada Allah yang Esa. Maka nanti pada hari Yaumul Hisab, Nabi Isa kesulitan atau keberatan karena banyak yang mengagumi Nabi Isa tapi tidak sebagai Nabi, tapi malah sebagai Tuhan. Ya, mengatakan innallaha tsalitsum tsalatsa, mengatakan Allah bagian dari 3 ya, mengatakan ya Ruhul Qudus bagian dari tsalitsum tsalatsa. Padahal
Allah yang satu, Nabi Isa dalam akidah kita adalah Nabi yang diutus oleh Allah. Perkara bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa menghidupkan burung dari tanah liat, itu semua atas izin Allah. Jikapun Nabi Isa diangkat dan tidak ada satupun yang bisa seperti Nabi Isa lakukan, seperti halnya Nabi Musa. Nabi Musa misalnya ada tongkatnya Nabi Musa yang membelah lautan dan membuat mata air dari tongkat itu terhadap batu-batu yang dia pukulkan. Jika Nabi Musa telah wafat atau Allah wafatkan, tongkat tersebut kita pegang dan mukjizat tersebut tidak akan pernah keluar. Gitu ya. Mukjizat tersebut tidak akan pernah keluar. Berbeda halnya dengan Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'an mukjizatnya itu banyak. Yang pertama, Allah jaga keorisinalannya sampai nanti hari kiamat. Yang kedua, siapapun yang membaca, yang muslim atau non-muslim, terutama yang non-muslim, akan Allah beri hidayahnya. Terutama orang-orang yang mencari kebenaran di dalam Al-Quran. Dan ketiga, ala bizikrillah tatma'innul qulub atau tatma'innul qulub. Dengan berzikir, terutama membaca Al-Quran, makin tenang hati kita. Dan banyak sekali fadilah-fadilah dengan membaca beberapa surah dari Al-Quran, bisa membawa keberkahan untuk kita. Ya, Iqra'u Yasin ala mautakum, kata Nabi Muhammad. Bacalah surah Yasin terhadap orang yang telah meninggal. Ya, banyak sekali dalil-dalil terutama para ulama mengatakan demikian ya, untuk meringankan azab kubur dari orang-orang atau si mayit yang dari keluarga kita yang telah meninggal. Lanjut ya. Maka orang-orang kafir ini akan menjadi bagian dari kayu bakar untuk membesar api neraka, terutama finari jahannam, karena status neraka jahanam itu spesial VIP atau VVIP untuk orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin yang nggak punya pintu keluar. Meskipun jika ada pintu banyak, pintu keluar banyak, tapi nggak bisa dibuka, terkunci, ya digembok atau nggak bisa dikeluar, nggak, kuncinya nggak ada, pintunya ada tapi kuncinya nggak ada, nggak bakal bisa keluar. Bagaimana dengan syafaat? Nggak bisa. Ya, maka salah satu mudahnya adalah ketika dunia bertaubat bagi orang-orang yang ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada bi ali fir'aun walladzina min qablihim ila akhir ayat. Seperti halnya orang-orang dan keluarga dari keturunan dari Fir'aun. Fir'aun ini kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kata nama hiasan atau nama panggilan? Karena Fir'aun ini bukan nama asli, ya. Ada yang mengatakan Ramses sekian, tapi dalam sejarah Fir'aun yang membangkang, Fir'aun yang mengejar Nabi Musa adalah Ramses kedua. Ramses kedua, ya, yang membuat patung piramid atau patung Abu Simbel yang ada di daerah Mesir yang besar sekali. Kalau nggak salah jumlahnya 4 atau 2, gitu. Saya pernah cuma lupa. Ya, ke sana lupa. Ya, dia adalah salah satu Firaun dengan panggilannya Firaun yang mengingkari kenabian Nabi Musa dan mengingkari Tuhan dari Nabi Musa, ini Allah. Ya, sedangkan bagaimana Firaun sebelumnya? Firaun sebelumnya ada yang sama seperti berimannya dengan Nabi Yusuf pada saat zaman Nabi Yusuf. Ya, kita lanjut. Maka Fir'aun ini yang pada saat Nabi Musa mereka ingkar dan menganggap Nabi Musa sebagai Tuhan mereka, ya, dan mendustakan ayat-ayat Allah atau tanda-tanda yang Allah berikan kepada Fir'aun dan orang-orangnya, ya. Maka Allah akan menyiksa mereka dan mengazab mereka karena bentuk kezaliman mereka, kekufuran mereka terhadap Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Ya. Lanjutannya, qul lil ladzina kafaru satughlabuna ila akhiril ayat. Katakanlah ya Muhammad, ya, karena Quran ini kitab suci kepada Nabi Muhammad dari Allah melalui malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu, maka Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, katakanlah qul ya Muhammad lil ladzina kafaru, untuk orang-orang kafir, ya, satughlabuna, mereka akan dikalahkan di dunia ini, wa tuhsyaruna, dan kelak akan dibangkitkan atau dipanggil ila jahannam, kan pada mahsyar, padang kebangkitan. Wa tuhsyaruna, dibangkitkan ila jahannam, pada nanti kepada
neraka jahanam. Dan ingat tadi saya sudah bilang ya, neraka jahanam banyak pintu tapi nggak bisa dibuka, tempat yang paling buruk dan seburuk-buruknya tempat, dan bahkan syafaat dari orang-orang lain nggak bisa, atau dari nabi-nabi lain nggak bisa dapat. Yang paling mudah di dunia ini bertobat, tapi jangan sampai bertobatnya ketika sakaratul maut. Siapapun itu, saya Halo, ya, Ustaz. halo. Ya, Halo. Risa. Ya. Makanya tadi putus. Tadi nggak kedengeran. Ya, lanjut, Tat. Lanjut, Ustaz. Terdengar sekarang? Udah. Sekarang terdengar. Ya. Tadi sempat tidak Sebentar sih, tidak sebentar. terdengar sebentar. Saya pikir sinyal saya. Sekarang Lanjut, terdengar. Ustaz. Terdengar, Sekarang Ustaz. Oke, ya. Dari ayat berapa nih yang tak terdengar? Enggak, sebentar kok tadi. Ustaz, tadi Sebentar. setelah cerita Fir'aun dan patung-patung dan yang lain. Oke. Jadi nanti orang-orang kafir ini akan Allah bangkitkan pada hari mahsyar dan kelak langsung dimasukkan ke neraka jahanam, ya. Ya dihisab, tapi dihisab juga percuma, ya. Orang-orang kafir ini dihisab tapi percuma. Ya percuma apa? Punya amal soleh, ya tapi mereka ingkar kepada Allah yang esa dan nabi mereka. Kan syarat salah satunya amalan mereka diterima iman kepada Allah dan nabi mereka. Itu cukup, ya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang ahlul kitab saat itu hidup di zaman Nabi Muhammad? Nah ini ya, orang-orang yang ahlul kitab hidup di zaman Nabi Muhammad, hukumnya wajib mengikuti iman kepada Nabi Muhammad juga. Sama seperti pamannya Khadijah, ya. Waraqah bin Nawfal mengatakan kepada Nabi Muhammad ketika pertama kali mendapatkan wahyu, yakni di Gua Hira, ya, mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, jika aku masih hidup setelah engkau diutus menjadi nabi dan rasul, maka aku akan beriman kepada engkau, ya Muhammad. Gitu mengatakan, ya. Tapi kita tidak dapat, atau saya tidak dapat cerita lagi atau hikayah dari hadis ini apakah Waraqah bin Nawfal ini hidup setelah Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul. Ya, jadi syaratnya hukumnya adalah wajib beriman juga kepada Nabi Muhammad. Lanjut ayat selanjutnya, qad kana lakum ayatun fi fi'ataini taqata ila akhiril ayah. Ya, sungguh ya nanti ya bagi kalian ya Muhammad dan umatnya ada tanda bagi kalian. Tanda apa? Kelak nanti ada pertempuran dua golongan, ya. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, golongan yang pertama ya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ukhra kafirah, dan golongan yang lain adalah orang-orang yang ingkar atau kafir yang melihat orang-orang pasukan muslimin ini islahi mura'yal ain, yang berperang membawa pasukannya jumlahnya 2 kali lipat. Karena di padang pasir ya, mungkin pernah kita kehausan di jalan, melihat jalan tuh jadi 2. Nah itu sama, tapi ini beda ya. Bedanya apa? Ini rata. Kadang-kadang fata morgana cuma 1 atau 2 orang, atau mungkin sebagian orang. Tapi ini orang kafir rata. Ya, atas izin Allah. Bukan fata morgana seperti yang kita rasakan kalau kehausan di padang pasir atau kehausan di jalan, melihat satu jadi 2 gitu, tidak. Tapi ini rata bagi orang-orang kafirin. Melihat pasukan muslimin 2 kali lipat. Wallahu yu'ayyidu binasri man yasha. Allah Subhanahu wa taala membantu muslimin ya bagi siapapun yang dia kehendaki, ya terutama ketika perang. Jika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, akan Allah bantu. Jangan sampai di hati kita ada keraguan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat ini berani meninggal di medan perang fi sabilillah. Sekarang kita sebutkan sih ya, pada zaman sekarang ini agama atau umat mana yang ketika dalam kajiannya itu beberapa kali atau sering kali membahas mengenai bagaimana kita meninggal dengan cara husnul khotimah. Kan jarang ya, banyak orang yang ketika ditanya meninggal ya, terutama dalam agama lain atau ajaran yang lain, nggak mau meninggal gitu. Jika mau meninggal ya
bertobatnya setelah meninggal. Ya, misalnya agama dalam ajaran lain gitu. Ketika ada yang meninggal, itu uangnya, mobilnya, rumahnya, ya dibakar juga, ya dibakar dalam artian kiasan, ya ada lembaran, ada rumah imitasi, mobil imitasi dibakar, yang mengatakan kelak, ya ini semua membantu dia nanti di alam akhirat, ya. Ada juga yang mengatakan pengampunan dosa dengan membayar jumlah uang sekian, ya dalam agama lain, tapi dengan agama Islam tidak, ya. Siapapun itu yang kaya dan miskin, jika dia bertobat kepada Allah dan jika dia beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, insya Allah tobatnya diterima dengan nggak perlu ngasih uang pengampunan dosa. Ya misalnya saya, ya atau siapapun nggak punya uang, ya orang miskin, orang fakir nggak punya uang, ya dia bertobat kepada Allah, lalu muhasabah tiap malamnya, dan dia suatu saat meninggal dalam keadaan husnul khotimah, selesai, insya Allah doanya dikabulkan dan dosanya akan diampuni, nggak perlu dengan sejumlah uang membayar sehingga dia tobatnya baru diterima. Itu beda ya, kalau uang yang diberikan itu bukan sebagai pengampunan dosa tapi sebagai sodakoh, ya. Sodakoh itu fungsinya apa? Jika sodakohnya itu lillahi ta'ala, niatkan, ya baik itu sebagai sodakoh jariah atau sebagai sodakoh biasa. Sodakoh jariah apa? Yang bermanfaat meskipun kita sudah meninggal. Misalnya untuk masjid, untuk majelis ilmu, untuk sekolah yang mendalami agama Islam, atau sekolah umum yang di dalamnya juga membahas atau mendalami agama Islam, ya. Bagaimana dengan sodakoh biasa? Sodakoh biasa gampang, ya, ngasih makan orang kan sudah selesai. Apa yang dia makan jika semuanya sudah keluar, selesai, habis, ya. Kalau sodakoh jariah nggak akan pernah habis sampai kita telah meninggal. Lanjut. Zuyina linnas hubbus syahawat minan nisa ila akhiril ayah. Manusia semuanya, saya, Pak Rahmat Syah, Bu Neti, Bu Citra, akan selalu senantiasa dihiasi dalam hidupnya mencintai syahwat, ya, menyukai syahwat, menyukai dunia, ya, terutama yang laki-laki sukanya wanita, ya, sukanya anak-anak yang perempuan juga, para istri, ya, anak-anaknya sangat disayang gitu, ya, maunya sekolahnya di terbaik, yang suaminya pengen istrinya yang paling cantik, yang paling soleha, ya, wal qonatir, pengen punya sungai-sungai atau mungkin kali-kali kecil di rumahnya, ada ikan-ikan yang dengan ikan koi yang bagus di rumahnya itu untuk menghibur dirinya, dan juga ada al-muqantarah minadz dzahab wa min fiddah, ada perhiasan dari emas dan perak, dan juga dia pengen punya kuda yang ditunggangi, ya, hidupnya enak, sangat nikmat sekali. Wal an'am, punya hewan ternak juga, wal harth, dan punya kebun dan ladang yang sangat luas. Dan semuanya itu adalah kenikmatan, kesenangan di dunia, tetapi Allah Subhanahu wa taala punya tempat yang lebih baik daripada itu semua, yakni surga. Maksudnya apa dengan ayat ini? Maksudnya kita manusia ini sebenarnya nggak bisa terlepas dari asyahawat wal ghadab, dari hawa nafsu dan marah. Nggak mungkin terlepas. Kapan manusia terlepas dari syahwat dan marah? Ketika dia nggak butuh sama sekali makan dan minum. Kapan? Setelah meninggal, gitu ya. Setelah meninggal kan nggak butuh makan minum, berarti nggak punya syahwat sama marah, gitu ya. Kata Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali mengatakan, ya, manusia tidak akan terlepas dari syahwat dan marah. Tapi manusia bisa mengontrol syahwat dan marah ini dengan apa? Dengan qalbun salim wa aqlun salim. Dengan akal yang sehat dan hati yang sehat. Apa makanan akal dan hati yang sehat? Dari makanan dan minuman yang halal. Ya, halal yang tidak syubhat, yang tidak haram. Terus bagaimana akal kita dapat makanan juga? Ya, dengan, ya, menjaga diri kita, menjaga ucapan kita dari tindakan, ucapan, perbuatan yang kotor, dari berteman dengan orang-orang yang tidak baik, ya. Boleh kok berteman dengan siapapun, mungkin orang yang preman, orang yang bertato, siapapun itu, tapi jika seringnya majelis kita dalam majelis, lebih baik kita berteman dengan para orang-orang soleh, yang orang-orang yang sering hadir di masjid, orang-orang yang nggak suka ngomongin orang lain. Itu lebih baik, ya, karena itu adalah sebagai dari kebiasaan kita kelak nanti pada hari tua, ya. Lanjut.
Qul, katakanlah ya Muhammad, a'unabbiukum bi khairin min dzalikum, ya. Ila akhiril ayah, katakanlah ya Muhammad, inginkah kalian aku beritahu kepada kalian sesuatu yang lebih baik dari yang sebelumnya, ya. Perbandingannya kan sebelumnya diperbandingkan. Manusia suka wanita, suka anak-anak, suka perhiasan emas perak, suka ada sungai mengalir di rumahnya, ada kolam atau akuarium koi, ada akuarium atau cana, ikan cana, apalagi ada mungkin kuda-kuda di rumahnya, ada kebun, ada sawah di rumahnya. Ada nggak yang lebih baik? Ada, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa itu? Pertama, ya, illadzina taqaw inda rabbihim, siapapun orang yang bertakwa kepada Allah, ya cuma bertakwa asal-asalan ya, bertakwa kepada Allah dibarengi dengan khauf dan roja, takut dan berharap ridhonya Allah, berharap surganya Allah, berharap amalannya diterima oleh Allah, ya, maka apa balasan bagi mereka yang lebih baik daripada yang di dunia ini? Jannat, surga-surga, ya, bukan satu surga tapi surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai. Ya, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Dan juga bagi para laki-laki azwaj, para pasangan, ya, bidadari juga ada pasangannya siapa? Istri-istri mereka ketika di dunia, ya, mutahharah, yang suci, yang nggak ada haid, yang nggak ada nifas, yang nggak perlu datang bulan, yang nggak perlu buang air kecil dan buang air besar, yang suci sama sekali, yang makan nggak pernah buang air, yang minum nggak pernah buang air kecil, ya, semuanya bersih, waridwanu minallah, dan dapat ridhonya dari Allah karena sudah masuk surga, ya. Allah basirum bil ibad, Allah maha melihat terhadap hambanya. Terus bagaimana jika dengan di dunia ini, boleh nggak kita cinta dunia? Ya boleh. Bahkan kita dianjurkan untuk jadi orang yang kaya, ya. Kalau nggak bisa kaya cukup. Agar apa? Agar kita tidak jatuh dalam derajat orang-orang yang kufur. Karena kadal fakru ayakuna kufran. Banyak sekali orang-orang fakir, orang-orang yang nggak punya lebih dekat kepada kekufuran, ya. Banyak orang yang nggak punya mengeluh, ya, aduh, ya, kok saya nggak punya uang, ya, padahal saya punya ini gitu, saya punya itu gitu, ya, aduh gitu, ya. Maka kita berharap Allah cukupkan hati kita dengan qanaah, karena banyak sekali juga orang-orang yang kaya nggak qanaah, udah punya A pengen punya B, udah punya HP Android pengen punya HP iPhone, padahal digunakan secara smartphone kan smart, cerdas, phone HP yang cerdas, kadang-kadang cuma digunakan untuk WA saja, untuk Facebook saja, atau mungkin untuk gaya-gayaan saja, padahal belum tentu kita butuh. Maka kita gunakanlah harta kita dengan yang baik, karena setiap apa yang kita punya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya nggak tahu, cukup jelas. Cukup, ya, alhamdulillah. Silakan Bu Neti, ini baru hadir, saya belum ngeh, ya, tadi di tengah-tengah ada Bu Neti gitu. Ya maaf, telat Pak Ustaz. Ada Bu Siti malah hilang. Ya, Bu Siti malah pergi. Drop, ya. Iya. Tinggal Bu Desi nih, belum ada kabar nih. Bu Desi udah ada di grup tadi, Ustaz. Izin katanya ada Monef. Makanya bisa dibincangkan lagi apakah harinya sudah tepat, waktunya tepat, biar lebih banyak yang hadir, atau mungkin di hari yang sama nggak apa-apa. Gitu, Oke, baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Oke, terima kasih semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih kepada semuanya, Bu Citra, Pak Rahmat, Bu Siti, Bu Neti. Semoga yang belum hadir Allah memudahkan untuk hadir. Ya, mohon maaf jika banyak salah dan keliru. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kepada kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.